ada 5 hal yang mendukung ekonomi Indonesia akan terus naik, bahkan sampai 2045 itu Indonesia jadi 4 besar ekonomi dunia. Itu yang ngomong bukan hanya menteri-menteri Indonesia, tapi ya ilmuwan-ilmuwan di luar negeri sana sudah menyatakan bahwa ya Indonesia ini in the good shape, jadi dahsyat, luar biasa bagus. Ada 5 hal ya, langsung saya bahas dulu 5 hal, kemudian baru bahas satu persatu ya. Silakan, Pak Tung. 5 hal ini, nomor 1 bahwa Indonesia kaya sumber daya alam dan sekarang kebijaksanaannya jauh lebih tepat, yaitu hilirisasi, dan satu lagi yang namanya industrialisasi. Jadi Indonesia dulu penghasil minyak OPEC, tapi sekarang sudah enggak. Penghasil minyak sih, tapi minyaknya dikirim ke Singapura, refinery, baru dimasukkan ke Indonesia lagi dengan adanya orang tengah kan gitu loh ya. Konyol. Jadi zaman dulu, jadi masa Indonesia enggak bisa sih penghilangan minyak sendiri, refinery sendiri enggak bisa. Pertanyaan bisa nggak? Ya. Mau nggak gitu doang toh? Nah, pemerintah kali ini mau. Demikian juga yang namanya nikel, bauksit, timah. Nah, pertanyaan mau nggak? Termasuk yang namanya Freeport, dulunya kirim ke luar negeri semua, begitu ya. Tak tahu emasnya ada berapa, timahnya ada berapa. Tapi biar rodo nggak begitu heboh, makanya jadi Tembaga. Kotanya Tembagapura gitu ya. Kok nggak emas murah ya? Karena biar rodo murah kelihatannya. Jadi emas dibangun lagi smelternya di Gresik sekian banyak gitu, jadi begitu ini jadi. Mestinya Indonesia ekonominya kuat. Jadi nomor 1 itu adalah Indonesia kaya sumber daya alam dan sekarang sudah dilakukan hilirisasi. Sumber daya alam dari dulu kaya, tapi tidak pernah dihilirisasi. Pernah sih sebagian sedikit aja diproses hybrid, repot gitu ya. Tidak ada nilai tambah value added. Nah, jadi satu hilirisasi dan industrialisasi untuk sumber daya. Yang kedua lumbung pangan. Nah, kemarin saya ini pada waktu ke Surabaya itu Pak Jokowi juga sedang ke Gempol untuk meresmikan 700.000 hektar kebun tebu. Jadi nanti harus diproses dan turunannya. Sungguh ajaib ya. Jadi Indonesia ini jadi gandum, terus gula, terus kemudian delay, jadi mental tempe itu mental impor, mentalnya keren tuh, importir. Ini banyak. Jadi Indonesia dengan arah seperti ini, tanah-tanah kosong dibagikan kepada rakyat, tidak boleh dijual, harus jadi produktif. Nah, jadi ini menurut saya lumbung pangan dunia, terus laut gitu ya. Semoga saya kangen Menteri Susi lagi gitu ya, kan gitu ya. Dengan kebijakan-kebijakannya ya Pak Tung. Nah ya, jadi kita secara agriculture, kemudian secara laut itu ternyata ya. Jadi pernah di searching dari satelit katanya. Jadi itu lumbung untuk ikan di Indonesia itu luar biasa dahsyat. Cuma kembali lagi, Indonesia juga tentang perikanan ini banyak yang miss. Mosok istilahnya Indonesia ekspor ikannya kalah sama Filipina, kalah sama Thailand gitu loh. Padahal Indonesia ini jauh lebih luar biasa. Nah ini pemerintah hari ini menurut saya arahnya sudah pas. Semoga jadi ya mau tidak mau pasti akan terjadi kompromi dengan partai-partai. Semoga partai-partai yang diangkat jadi menteri bisa diatur, bisa diarahkan untuk menuju ke arah sini gitu ya. Kalau saya merasa sih memang arahnya sudah tepat, tinggal kontrolnya terus ditingkatkan sehingga Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Jadi lumayan sih, jadi beras tadinya ekspor sejak 2019 sudah swasembada beras. Swasembada. Nah ini nanti ada yang unsur kelima yang dahsyat yang dilakukan. Jadi oke ya, nomor 2 lumbung pangan dunia. Kemudian, apa lagi Pak Tung? Yang ketiga itu adalah adanya satu yang namanya infrastruktur yang dibangun. Yang itu tadi membuat Indonesia jadi lumbung pangan karena jadi embung-embung desa, bendungan-bendungan dibangun luar biasa banyak sekarang. Jadi dengan data-data ini tadi, jadi jalanan sekarang ini banyak orang itu kenapa sih bangun jalan di Sumatera, banyak bangun jalan di Papua. Bapak Ibu, mau sekali waktu Anda pergi ke Papua sana gitu loh ya. Saya ke Papua, mau ke Wamena, itu naik pesawat. Dan kambing ikut naik pesawat, semen ikut naik pesawat. Terus kemudian bahan bakar ikut naik pesawat. Kira-kira mahal nggak? Ya mahal. Jadi semen zaman dulu saya di 40.000, di sana satu sak 1 juta, 1.200.000. Nah timpangnya sungguh luar biasa. Jadi sana bangunan ada semen aja orang kaya, ya mesti orang kaya bangun semen. Nah saya bangun perpustakaan di Wamena itu tadi, itu kalau naik pesawat, begitu ditunda pesawatnya, bukan tunda 1 jam, tunda 1 hari 2 hari.
terdampar. Itu terdampar tuh ceritanya patung. Ya, jalan Harus darat ingat lagi. kayak saya pernah ngasih seminar di Sangatta, kalau Anda pernah dengar Kalimantan sana begitu. Ya, sama. Jadi begitu pesawat delay 1 hari, wes ngerasain ya terdampar ada ya. Ya. Nah, sekarang dibangun jalan darat. Nah, tapi jalan daratnya ini mohon pemerintah kemarin sih belum sempat ngomong sama Pak Menteri gitu ya. Jadi jalan darat yang dari Japura pergi ke Wamena ternyata rusak lagi gitu ya, rusak jadi makan waktu berhari-hari. Tapi orang masih mau 3 hari, 5 hari dijalani daripada naik pesawat mahal. Nah, jadi ekonomi naik ketika tidak ada jalan menjadi ada jalan. Dan perhatikan kalau Anda pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke New Zealand, itu jalan pojok gunung. Saya pernah ke New Zealand begitu ya, pojok gunung jalan ke jadi gunung-gunung gitu jauh, tidak ada orang, tetap dibangun jalan bagus. Sehingga ketika ada pertanian di sana, ada peternakan di sana, ada industri di sana, mendadak ekonominya jadi naik. Nah kalau tidak ada jalan terus gimana? Lu jalan rusak ya. Anda ngerasakan zaman dulu saya pergi dari Balikpapan ke Samarinda, Samarinda pergi ke Balikpapan, lu tobatnya enggak karuan, belok ini jalan rusak lah ya kok ya. Jadi infrastruktur ini tadi, walaupun tentu saja ada yang masih kurang gitu ya, masih kurang itu ada bandara-bandara yang sudah dibangun baru, terus kemudian mestinya yang lama ini ya sudah tutup. Nah, pelabuhan-pelabuhan baru jadi double pelabuhan ini kemarin. Menteri BUMN menurut saya Pak Erick Thohir tajam, tidak bisa kalau 2 pelabuhan di sini yang satu masih lama, yang ini tutup aja daerah kota ini tadi dijadikan tempat pusat kota lagi gitu ya, jadi city center lagi, sedangkan pelabuhan full fokus di tempat yang baru. Nah itu baru bisa pelabuhan yang baru akan hidup. Kalau menurut saya arahnya sudah tepat. Jadi nomor 3 itu adanya satu yang namanya infrastruktur yang dibangun ini tenaga dalam dari kita yang membuat ekonomi tumbuh. Kayak saya misalnya, Solo pergi ke Surabaya. Ini kan saya kemarin dari Surabaya jadi hostnya Pak Erick Thohir, kemudian datang ke Solo, dulunya harus naik pesawat, kalau naik mobil ya 5 jam, 6 jam, 7 jam. Nah, kemarin 2,5 jam sudah sampai. Nah, demikian. Semarang, nah ini Jogja tadinya enggak mau dibangun jalan tol, sekarang sudah mau, ya oke lah menuju ke. Karena saya kalau pergi ke Bandara Jogja, saya mending Bandara Semarang. Lu kok bisa? Lah 55 menit sampai. Lah kalau ke Jogja macet enggak karu-karuan, terus kemudian juga satu yang namanya ke bandara jadi 3 jam, 3,5 jam, ya mending ke Semarang yang kelihatannya lebih jauh. Lupa dibangun jalan tol, kemudian kanan kiri akan kelompatan dong. Yes, tapi kalau Anda pemerintah daerahnya pinter, ya kemarin saya tanya seperti ini kepada Pak Erick Thohir, kalau dibangun tol-tol itu gimana kan? Lah itu petugasnya pemerintahnya itu harusnya membangun sirip-sirip keluar. Jadi dari tol sirip-sirip keluar, kemudian Anda membangun daya tarik di daerah Anda masing-masing, jadi orang mampir ke pinggir-pinggir keluar. Nah itu kan ada yang mulai pinter toh gitu ya. Jadi bangun pantai yang indah, bangun daerah pariwisata yang bagus. Akibatnya orang mau ke lewat tol itu karena cepat. Jadi mereka senang, ya belok aja ke daerah pariwisata yang baru ini tadi. Wah, menarik sekali ya idenya Patung ya. Tadi yang tapi yang dibangun, ini pemerintah daerah apa yang terjadi? Banyak yang berkepentingan toh. Jadi mestinya pembangunan itu berkelanjutan seumur hidup gitu ya. Tapi sekarang karena pemerintah daerahnya itu jangka waktunya 5 tahun, ya yang dibangun ya yang daerah-daerah yang membuat dia bisa menang pemilu lagi berikutnya setelah 5 tahun berikutnya. Jadi perlu memang koordinasi untuk dengan pusat, dengan nasional supaya, tapi infrastruktur tetap akan membuat ekonomi naik gitu ya. Terbukti swasembada pangan itu terjadi karena swasembada beras itu terjadi karena embung-embungnya tadi itu banyaknya yang dibangun. 4 yaitu namanya ekonomi digital. Ekonomi Indonesia itu jadi ekonomi digital itu 4.500 triliun dan kemudian yang menarik itu jadi ketika banyak suami yang dipecat. Nah, ternyata ekonomi di perdesaan kemarin dapat ini menarik, yaitu ternyata jadi pemerintah itu mendukung ekonomi UMKM. Contohnya misalnya zaman dulu yang namanya BRI. Nah, BRI itu ternyata jadi banyak yang ke korporasi, jadi yang ke ekonomi kecil itu ternyata cuma sedikit saja. Ini saya baru carikan. BRI itu ternyata 64% kreditnya itu ke korporasi. Nah, zaman sekarang sudah dibetulkan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, yaitu apa? Diwajibkan untuk ke UMKM. Sekarang sudah 86% ke UMKM. Nah, ini
mendukung. Nah, sedangkan ekonomi digital Indonesia ini maju. Ekonomi Indonesia digital itu paling besar, tentu saja di Asia Tenggara ini paling besar. Nah, ya memang pada waktu ini yang perlu makanya pemerintah BUMN ini kan diminta untuk menjadi lokomotif untuk pendanaan startup. Seperti saya misalnya nih, salah satu anak perusahaan saya yang namanya Wakuliner. Ini kita menang startup oleh Telkom. Jadi sekarang tuh ada Mandiri, ada BNI, kemudian ada Telkom, ada Telkomsel, dan kemudian ada satu BUMN lagi yang difokuskan untuk membiayai startup. Jadi diberitahu bahwa ternyata banyak sekali yang jadi BUMN di Indonesia itu punya bidang yang aneh-aneh untuk sarana tanda kutip ya, korupsi gitu ya, buka hotel, buka rumah sakit yang bukan core bisnisnya dan minus-minus gitu ya. Jadi tobat gitu, nggak bisa ngelola hotel, punya hotel ya tobat gitu ya, nggak punya rumah sakit, ngelola rumah sakit. Nah kenapa BUMN harus berkembang biak seperti begitu? Nah makanya BUMN ini terus kemudian dirapikan dari ratusan jadi 40-an, nanti akan jadi 30-an, dijadikan satu, terus kemudian dikasih, dan begitu banyaknya UMKM ini yang khususnya yang namanya di ekonomi digital ini didukung oleh bank-bank, termasuk pada waktu saya sama Telkom yang Wakuliner yang di atas ini, itu kemarin dari Telkom, kita dari 900 perusahaan dipilih 9, didanain awal untuk seeding, terus kemudian dari 9 dipilih 3 lagi, kita masuk 3 lagi. Nah sekarang kita mulai profit gitu loh ya. Jadi per Mei tahun lalu profit, karena saya enggak kepengen growth hacker doang. Ternyata betul, sekarang yang growth hack pada pingsan-pingsan gitu ya, karena sudah tidak ada yang mau danain lagi karena fokusnya growth, saya fokusnya profit. Jadi My Startup fokusnya profit, Mei kemarin sudah profit untuk dana operasional, jadi tidak perlu tombok. Nah sekarang mulai diincar oleh funding-funding yang luar biasa. Dan kita deal terakhir ini sudah didanain $1 juta gitu ya. Jadi valuasi naik 9 kali lipat dari modal yang kami keluarkan, karena kita mulai membuktikan bahwa usahanya profit. Jadi UMKM ini, usaha mikro kecil dan menengah ini tadi gitu ya, UMKM itu memang menjadi sorotan pemerintah. Terbukti sekarang bank-bank tadi yang didorong untuk pergi ke UMKM ya luar biasa, dari 64% korporasi menjadi 86% UMKM. Saya salut untuk Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, Bu Sri Mulyani, orang-orang yang dahsyat gitu ya. Nah terus kemudian berikutnya ada KUR ya, kredit usaha rakyat yang bunganya dimurah-murahin ini menjadi tenaga dalam kita untuk membuat satu yang namanya UMKM-nya juga tetap bertahan dan tumbuh gitu. Ya. Nah, terus ditambah lagi nih yang kelima, yaitu adalah ekonomi kreatif gitu ya. Ekonomi kreatif ini jadi budaya-budaya Indonesia, jadi film-film Indonesia. Yang terakhir saya dapat dari Pak Erick Thohir itu, film Indonesia mulai jadi tuan rumah di Indonesia sendiri. Jadi mulai mengalahkan penjualan-penjualan untuk penontonnya, baik pun duit yang diterima dari film-film asing. Saya bilang, wow, betul Pak Erick, betul, ini sudah mulai dahsyat. Jadi kalau arahnya digenjot ekonomi kreatif ini, daripada drakor terus kemudian, ya wes lah, Ikatan Cinta ya lah lumayan lah, walaupun berjuta-juta. Walaupun kalau istri saya nonton Ikatan Cinta, apa sih yang ditonton terus filmnya itu? Ya mestinya ada satu tambah lagi film-film yang ditambah drama Indonesia yang bukan Indonesia, bukan K-pop, tapi Indonesia pop gitu ya. Jadi ekonomi kreatif ini yang terus digenjot, dana-dana yang dicurahkan untuk mendukung ekonomi kreatif luar biasa. Jadi 5 hal, saya ulangi ya, bahwa nomor 1 hilirisasi dan industrialisasi untuk ekonomi, untuk sumber daya alam itu luar biasa. Indonesia membuat yang namanya ekspor kita 28 bulan terakhir ini menang terus dibanding impornya, itu memperkuat Indonesia. Kalau Indonesia impornya menang terus daripada ekspor, kelabakan. Indonesia kelabakan seperti itu karena apa? Mengurangi cadangan devisa. Iya. Ini akan bahaya. Nah, sekarang yang berat-berat ya tentu saja Eropa gitu ya. Bahkan nanti yang ekonomi yang di bawah itu, yang di bawah Khatulistiwa dan bukan di Eropa yang dingin-dingin gitu ya, tapi yang di tengah itu ya akan menjadi melejit. Iya. Kemudian hari ekonomi dunia ya akan bergeser lah gitu ya.